الكرام وصحب القربة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيد التابعين سيد حسن البصري وسيد الجنين البغدادي وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والإمام محمد بن محمد الغزالي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام بخاري ومسلم وفروعهم ثم الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمان البدني وخليفته مولانا سيد الشيخ محمد الرشاد البنجاري والشيخ عبد الصمد الفالمباني والشيخ نواوي البنساني وسيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجاري والشيخ أنang شارين عارف والشيخ الله الكريم الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Jadi di sini musonif memaknai qalbun yaitu bermakna jantung. Kalau kita biasa makna qalbun itu adalah hati. Dan pada kitab yang kedua ini ada 10 bab yang mengandung akan sifat-sifat kecelaan yang 10. Jadi sifat-sifat yang tercela ada 10. Ketahui olehmu bahwasanya qalbun itu ada 2 makna. Pertama, qalbun jasmaniyun, hati atau jantung yang dinisbahkan kepada jasmani badan, yaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Daging yang Allah letakkan di dada kita sebelah kiri. Nah, ini jantung. Bila kita japai, detak. Jadi yang dimaksud di sini bilanya qalbun bermakna jantung, maka yaitu letaknya di dada sebelah kiri. Makanya kita bilanya berzikir ya la ilaha illallah, mahantam ya fokusnya hati kita ke jantung sebelah dada sebelah kiri, di 2 jari di bawah susu, pantil susu, situlah letaknya qalbun. Nah, di situ kita waktu berzikir ya memfokuskan hati ya, la ilaha illallah. Waktu illallah ya isyaratkan hati kita menghantam ke dalam jantung. Karena di situ membuang daripada segala sifat-sifat yang tercela. Jadi dengan kita berzikir tadi menghantam atau bahasa lainnya adalah menghilangkan daripada segala sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Jadi letaknya bilanya jantung di sini bermakna hati, qalbun yang bermakna jantung di sini yaitu letaknya adalah di bawah dada sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Ya, jantung kita ini sama jesidin seperti jantung pisang, tongkol, kayak tongkol pisang. Dan yaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Ya. Yang kedua, qalbun di sini bisa bermakna qalbun ruhaniyun. Qalbun
yang dinisbahkan kepada roh, yaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui ia dan yang mengenal ia dan yang mendapat ia daripada manusia. Ya. Makna yang kedua daripada qalbun di sini inilah yang dimaksud, yaitu roh atau hati, yang mana makna yang kedua ini termasuk daripada apa yang disabdakan Nabi, iza saluhat saluhat jasadu kulluh, iza saluha saluha jasadu kulluh. Apabila hati itu bagus, maka seluruh anggota tubuh akan bagus. Ya. Jadi yang dimaksud di dalam hadis Nabi itu ala fil jasad mudghah, segumpal darah. Ya. Yang dimaksud segumpal darah di sini adalah qalbun atau roh hati. Maka dengan hati di sini dapat ia mengenal dan yang membedakan antara ia dengan yang lainnya daripada makhluk Allah Ta'ala. Dan ia pula hakikat manusia, Jasidin. Dan ia qalbun tadi atau roh tadi, dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan, dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang, dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmaniyun. Jadi qalbun atau yang jantung tadi dengan qalbun rohani tadi atau roh atau hati tadi itu berhubungan dengan jasad, dengan jantung. Dan pembedanya yang dikhitab atau yang disuruh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan yang disuruh dan dilarang Allah Ta'ala melewat nabinya, ya, yaitu adalah qalbun rohani di sini, ya, hati. Maka dengan hati tadi dapatlah ia membedakan dari mengenal dan melaksanakan segala perintah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Ta'ajub, Jasidin, bingung orang-orang yang pintar daripada hendak mencerai atau membedakan antara qalbun jasmani tadi dengan qalbun rohani, antara jantung dengan hati, ya. Jadi hendak membedakan, hendak mencerai kada kawat, ya, karena dengan hati dan jantung tadi itu sumber daripada hidupnya manusia, ya. Bilanya kawa, ya, memisah antara jantung dengan hati, berarti kawa sudah membikin maolah manusia, ya, nang bujur-bujur manusia. Amunnya rubut, ya, itu masih terpisah, ya, masih terpisah antara baterai, ya, antara listrik dengan badan. Artinya kan bilanya dikatik, ya, hidup, ya, stop kontaknya lah. Tapi
Kalau badan manusia itu kontak antara jantung dengan hati, ya, sehingga walaupun guring tetap aja bernapas, ya, tetap aja hidup. Nah, cuma akal kada lagi. Jadi amunnya dapat kawa maakali, ya, mencerai kayak pak maulah sasamaan daripada jantung dengan hati. Nah, ya sama lawan Tuhan namanya, ya, sama lawan Tuhan. Tapi kada ada nang kawanya, ya, kada ada nang kawanya menyamai buatan Allah Ta'ala. Dan sungguh tercengang jesedin kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut atau hubungan antara keduanya, antara jantung dengan kalbu rohani tadi. Karena persangkutan atau hubungan keduanya itu menyerupai, ia akan persangkutan atau hubungan antara irid dan jisim, ya. Irid gerak diam, sifat, ya, itu irid namanya, dan jisim badan, atau persangkutan atau hubungan yang memakai perkakas dengan beberapa perkakas alat, kawa mencium, becicium, ya, dengan perkakasnya alatnya hidung. Berdengar, perkakasnya adalah telinga. Nah, jadi hubungan antara jantung dengan jisim, ya, misalnya berdengar tadi itu kontaknya otomatis, kontak otomatis. Kalau pang bilanya hendak mendengar, satel dah lo, katek dah lo, hanya kau mendengar telinga kada, ya, otomatis. Jadi para akal manusia jesidin tercengang, kada sanggup, kada kawa, ya, membedakan, mencerai antara keduanya. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, maka yang dikehendaki maknanya yang kedua, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, qulir ruhu min amri rabbi, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Lalu ujar Allah Ta'ala, qul ar-ruhu min amri rabbi. Artinya, sampaikan olehmu hai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku, urusan Tuhan. Artinya la ya'lamuhu, kada ada nang mengetahui hakikat daripada roh, ya. Letaknya di mana, ya, zatnya kayak apa, kada ada nang kawa mengetahui roh kayak apa. Ringkasnya, pendeknya jersidin, kolbun dan roh dan napas itu ketiga-tiganya adalah satu makna, ya. Roh iya kolbun, hati, roh napas iya roh, ya, sama makna, sama pahamannya pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya, ya. Roh, kolbun dan napas itu adalah satu makna. Telah berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumiddin, ya. Roh, kolbun dan napas itu satu makna.
Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau, hati tadi, memelihara hati daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan ria, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang terpuji seperti sabar, merendah diri. Yang demikian itu ya menjaga, memelihara hati daripada sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, itu karena ada beberapa perkara. Yang pertama, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Al-Ahzab ayat 51, yang artinya, dan bermula Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang ada di dalam jantung atau hati kamu. Maka hendaklah kita takut daripada ketahuan, mengetahui Allah Ta'ala akan di dalam hati kita itu akan kejahatan ya. Ada di dalam tegeritik di dalam hati hendak mengerja kejahatan, maka hendaklah jisidin di dalam hati juga kita langsung menumbuhkan takutan lawan Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala mengetahui akan niatan atau geritik hati kita daripada nang kada bagus tadi ya. Jadi obatnya hati lawan hati juga, itu maksudnya tuh ya. Obatnya hati dengan hati. Kemudian kada kawa kita menghilangkan yang kada bagus di dalam hati kecuali dengan hati kita juga, artinya dengan diri kita juga, karena nang tahu lawan penyakit hanya kita. Amun orang kada tahu, oh itu sombong ya, oh itu takabur, kada mesti ya, kada mesti apakah di dalam hatinya sombong atau kada. Jadi nang tahu penyakit lawan diri kita juga ya. Nah, jadi untuk menghilangkan daripada penyakit-penyakit di dalam hati, maka dengan hati juga, dan dari hati kita juga untuk menghilangkannya. Namun orang kada kawa, hanya bisa menyampaikan nasihat papadah, tapi untuk menghilangkannya hanya kita juga. Yang pertama ya tadi, jalannya atau obatnya untuk menghilangkan daripada penyakit hati diganang, diingat, wallahu ya'lam, Allah mengetahui, Allah memandang lawan hati kita ya. Ketahuan Allah Ta'ala bahwasanya di dalam hati kita ada daripada nang kada bagus. Jadi istilahnya hendaklah kita itu menanamkan keimanan yang kuat bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa menazor, memandang ya daripada isi hati kita. Kemudian yang kedua, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Situ dulu. Mudah-mudahan dengan berkat dibaca
membacakan kitab yang pernah dibacakan oleh Abah Guru Sekumpul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin seumur hidup, membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat yang tercela dan dipakaianinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati beriman, di akhir umur dikuasakan mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala ma nawa bihi syekhuna Syekh Sekumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa tahhir qulubana an kulli wasfin zamimin yubaiduna an musyahadatik wa ma'rifatik wa amitna wa auladana wa zurriyatina ala ahli sunnah wal jamaah wa syauqi liqa'ika jalali wal ikram wa waj'al ya Allah akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah.